Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Habibah Maula. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas manajemen risiko, terkait analisis manajemen risiko di perusahaan PT Jalur Nugraha Eka Kurir atau PT JNE. Selanjutnya, selanjutnya pendahuluan atau latar belakang. Kenapa saya memilih untuk melakukan analisis pada perusahaan JNE. Jadi, PT JNE ini merupakan salah satu perusahaan pengiriman logistik terbesar di Indonesia, dan ini diiringi dengan pertumbuhan e-commerce yang meningkat. Pertumbuhan e-commerce yang meningkatkan kebutuhan layanan logistik yang cepat dan andal. JNE juga sebagai salah satu perusahaan ekspedisi nasional memiliki peran strategis dalam menjaga kelancaran distribusi barang ke seluruh wilayah di Indonesia. Namun, besarnya skala operasional JNE juga diiringi dengan berbagai risiko seperti keterlambatan pengiriman, gangguan sistem, lonjakan permintaan musiman, serta risiko reputasi akibat komplain dari pelanggan. Selanjutnya, Selanjutnya, yang pertama yaitu ruang lingkup manajemen risiko di PT JNE. Kita bahas terkait dengan kerangka manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000-2018. Kerangka manajemen risiko sesuai dengan ISO tersebut terdiri dari yang pertama ada konteks organisasi, yang kedua ada identifikasi risiko, yang ketiga ada analisis dan evaluasi risiko, yang keempat ada pengendalian risiko, dan yang kelima yaitu pemantauan dan komunikasi risiko. Mengapa penting manajemen risiko bagi perusahaan JNE? Yang pertama yaitu untuk menjamin ketepatan waktu pengiriman di tengah tingginya volume dan kondisi geografis. Yang kedua untuk mengurangi gangguan operasional akibat cuaca ekstrim, bencana, dan keterbatasan infrastruktur. Yang ketiga untuk menekan potensi kerugian finansial dan juga menjaga kepercayaan dan reputasi perusahaan. Selanjutnya, Selanjutnya, kita bahas mendetail terkait dengan kerangka manajemen risiko sesuai dengan ISO 3100-2018. Yang pertama yaitu konteks. Konteks internal dari PT JNE yaitu ada jaringan distribusi, tentunya ada juga armada pengiriman, IT, SDM, kurir, operator, dan juga standar layanan. Kemudian konteks eksternalnya ada kondisi geografis pengiriman, infrastruktur jalan, lonjakan permintaan saat hari besar, regulasi, dan juga persaingan. Yang kedua ada identifikasi risiko. Jadi risikonya itu ada beberapa risiko yang teridentifikasi. Yang pertama ada risiko operasional berupa keterlambatan atau kehilangan paket. Yang kedua ada risiko teknologi berupa gangguan sistem. Yang ketiga ada risiko keuangan seperti klaim pengguna, biaya operasional yang tinggi, dan lainnya. Yang keempat yaitu ada risiko kepatuhan, dan yang terakhir adalah risiko reputasi. Yang ketiga, kerangka ketiga yaitu analisis dan evaluasi risiko. Jadi, setiap risiko ini dilakukan analisis berdasarkan kemungkinan terjadinya dan besarnya dampak. Misalnya ada risiko yang dapat diterima, juga ada risiko yang memerlukan pengendalian, dan juga risiko prioritas tinggi yang harus ditangani segera. Yang keempat yaitu ada pengendalian risiko. Jadi pemilihan strategi pengendalian risiko ini dengan beberapa metode. Yang pertama ada risk avoidance. Risk avoidance ini PT JNE ini tidak menerima jenis pengiriman tertentu. Yang kedua ada risk reduction seperti pelatihan kurir dan juga ditetapkannya SOP dan lain sebagainya. Yang ketiga ada risk transfer yaitu dengan menggunakan asuransi dalam pengiriman. Dan yang keempat yaitu risk acceptance yaitu berupa risiko-risiko minor. Selanjutnya ada monitoring dan review. Jadi manajemen risiko di PT JNE ini secara berkelanjutan dengan melakukan monitoring performa pengiriman, melakukan evaluasi komplain pelanggan, melakukan audit internal operasional dan IT, dan juga melakukan review risiko musiman. Dan yang terakhir yaitu ada komunikasi dan konsultasi. Jadi PT JNE ini penting sekali untuk melakukan komunikasi risiko dengan antar unit operasional, antara cabang maupun pusat, juga dengan pelanggan maupun mitra. Baik, selanjutnya. Selanjutnya ada klasifikasi risiko.
Ada 5 klasifikasi risiko dari PTJNE ini. Yang pertama ada risiko spekulatif. Jadi risiko spekulatif ini merupakan risiko yang memiliki kemungkinan kerugian maupun keuntungan. Seperti contohnya itu ada fluktuasi permintaan pengiriman dan juga pengembangan layanan baru. Yang kedua ada risiko murni. Risiko murni ini risiko yang hanya menimbulkan kerugian, seperti kehilangan atau kerusakan paket, kemudian ada gangguan sistem IT dan tracking, kecelakaan kerja maupun bencana alam. Selanjutnya ada risiko sosial. Risiko sosial ini merupakan risiko yang timbul akibat interaksi dengan masyarakat dan pelanggan, seperti adanya komplain, adanya keluhan, kemudian ada penurunan kepercayaan publik dan juga ada konflik tenaga kerja. Risiko selanjutnya ada risiko fisik. Risiko fisik ini merupakan risiko yang berkaitan dengan keselamatan manusia dan aset fisik, seperti kecelakaan kurir saat pengantaran, kerusakan armada dan fasilitas gudang, serta bencana alam. Dan yang terakhir yaitu risiko ekonomi. Jadi, risiko ekonomi ini risiko yang berdampak pada kondisi keuangan perusahaan, seperti biaya operasional yang meningkat akibat keterlambatan dan rute, kemudian ada pembayaran klaim dan kompensasi, dan juga adanya kompetitor. Baik, selanjutnya. Selanjutnya, metode efektif dalam melakukan identifikasi risiko. Jadi ada 4 metode efektif dalam melakukan identifikasi risiko pada PTJNE ini. Yang pertama melalui brainstorming antar lintas fungsi. Yang kedua dengan melakukan analisis proses bisnis. Yang ketiga dengan melakukan analisis data historis dan juga keluhan pelanggan. Dan yang terakhir yaitu dengan melakukan analisis skenario operasional. Selanjutnya, Selanjutnya ada analisis risiko teratas. Jadi setelah melakukan analisis, ternyata ada 2 risiko teratas. Yang pertama yaitu keterlambatan pengiriman. Keterlambatan pengiriman ini kemungkinan terjadinya tinggi dan sering atau hampir pasti terjadi. Nah, risiko ini sering terjadi pada saat lonjakan pengiriman, seperti pada saat Harbolnas maupun hari besar keagamaan. Keterlambatan pengiriman juga dipengaruhi dengan kondisi cuaca, kemacetan, dan juga keterbatasan armada. Risiko ini termasuk yang sering terjadi berdasarkan keluhan pelanggan, dan juga risiko ini berpotensi menurunkan kepercayaan pelanggan dan juga merusak reputasi perusahaan. Risikonya ini berdampak tinggi, level risikonya juga tinggi, maka dikategorikan sebagai risiko definite atau hampir atau sering terjadi. Selanjutnya, risiko yang kedua. Risiko yang kedua yaitu risiko kehilangan atau kerusakan barang. Kemungkinan terjadinya itu sedang, dan risiko ini tidak terjadi setiap hari. Biasanya muncul pada saat proses penyortiran dan distribusi. Risiko ini cenderung meningkat saat volume pengiriman tinggi, dan risiko ini berpotensi menyebabkan penurunan kepercayaan pelanggan dan juga masalah hukum. Dampak dari risiko ini tinggi, level risikonya sedang sampai dengan tinggi, maka risiko dikategorikan sebagai risiko moderat atau sedang. Selanjutnya, nah, risiko level tertinggi. Jadi, risiko level tertinggi yang dianalisis satunya itu adalah keterlambatan proses pengiriman. Lalu bagaimana PT JNE ini melakukan strategi pengendalian atas risiko keterlambatan tersebut? Yaitu dengan melakukan risk reduction atau mengurangi risiko dengan didukung oleh risk transfer secara terbatas. Mengapa sih menggunakan strategi pengendalian risk reduction? Karena yang pertama, risiko keterlambatan ini tidak dapat dihindari karena pasti dipengaruhi oleh faktor eksternal. Yang kedua, risiko ini berdampak langsung pada kepuasan pelanggan dan juga reputasi perusahaan. Lalu, bagaimana langkah-langkah implementasi risk control-nya? Yang pertama, perusahaan melakukan optimalisasi perencanaan rute dan armada. Yang kedua, perusahaan juga menyediakan buffer stock dan hub regional. Yang ketiga, dengan melakukan penguatan SOP operasional. Yang keempat, dengan melakukan pemanfaatan mitra logistik. Dan yang kelima, yaitu dengan meningkatkan sistem monitoring dan komunikasi. Selanjutnya, Selanjutnya yaitu pendekatan manajemen risiko.
Jadi pendekatan yang diambil yaitu dengan menggunakan Enterprise Risk Management atau ERM. Jadi, Enterprise Risk Management ini merupakan pendekatan manajemen risiko yang terintegrasi dan menyeluruh, di mana seluruh risiko organisasi dikelola secara terpadu, bukan secara terpisah per unit atau per kejadian. Karena apa? Karena PT JNE ini menyebar ya di satu Indonesia. Jadi, untuk mengurangi risiko yang tadi, risiko keterlambatan itu diperlukan sinergi atau pengendalian risiko terintegrasi antara satu cabang dengan cabang yang lainnya. Nah, ini alasannya yang pertama yaitu skala operasional yang besar dan terintegrasi. Yang kedua, risiko bersifat lintas fungsi. Yang ketiga, mendukung tujuan strategis perusahaan. Yang keempat, responsif terhadap risiko dinamis dan juga meningkatkan akuntabilitas dan tata kelola. Selanjutnya, ada risiko keuangan yang dianalisis. Ada dua risiko keuangan. Yang pertama yaitu analisis kualitatif risiko dan juga analisis kuantitatif risiko. Baik, selanjutnya yaitu analisis kualitatif risiko. Analisis kualitatif risiko berupa penilaian risiko. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa risiko keterlambatan itu kemungkinan terjadinya sangat tinggi. Dampaknya juga tinggi bagi perusahaan. Posisi pada matriks risiko, jadi risiko ini berada pada zona merah atau high risk dan menjadi prioritas utama untuk dikendalikan. Baik, yang kedua, selanjutnya analisis kuantitatif risiko. Analisis kuantitatif ini dengan menghitung expected loss. Jadi kita mengasumsikan, misalkan rata-rata nilai klaim per bulan yaitu 500 juta. Sedangkan probabilitas keterjadian risiko keterlambatan tadi 40%, maka expected loss yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 40% dikali 500 juta, yaitu sebesar 200 juta. Nah, nilai ini dapat digunakan manajemen untuk yang pertama menentukan anggaran mitigasi risiko, yang kedua membandingkan biaya pencegahan dan juga biaya kerugian, dan yang ketiga untuk menilai kebutuhan asuransi atau perbaikan SOP. Selanjutnya, nah, itu saja penjelasan terkait dengan analisis manajemen risiko pada perusahaan JNE. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.